Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Ludwig Nopal, NPM 21008660056. Hari ini saya akan membawakan tugas dari blok BSO2 atau Blok Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract. Hari ini saya akan membawakan tema Science System. Ada dua, saya hari ini membawakan dua, ada organ mata dan organ hidung. Nah, kita masuk ke topik yang pertama yaitu Microscopy of the Oculus. Nah, untuk makroskopi sendiri ini ada anatomi dari organ mata. Yang pertama ada palpebra, konjungtiva, dan bulbus oculi. Nah, untuk pada organ mata sendiri, yang tadi pertama ada palpebra. Nah, palpebra sendiri dapat dibagi beberapa. Yang pertama ada palpebra superior. Pada palpebra superior ini yaitu lebih mudah bergerak dan lebih besar menutup mata sepenuhnya. Kemudian ada palpebra inferior. Palpebra inferior ini yaitu lebih kecil dan kurang bergerak sedikit saat berkedip. Kemudian ada rima palpebrum. Rima palpebrum ini yaitu bukaan berbentuk elips di antara kelopak mata dan kelopak mata atas dan bawah. Kemudian ada angulus oculi lateralis atau canthus lateralis, yaitu sudut lateral tempat kedua kelopak mata bertemu atau biasa disebut juga dengan commissura palpebrum lateralis. Kemudian ada angulus angulus oculi medialis, sudut medial mata. Kemudian ada silia atau bulu mata melapisi tepi bebas kedua kelopak mata untuk perlindungan. Yang terakhir ada supercilium atau alis. Kemudian yang kedua ada konjungtiva. Nah, ini konjungtiva ini terbagi tiga. Ada konjungtiva palpebra. Konjungtiva palpebra ini yang garisnya berwarna hijau, melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata, melindungi dan melumasi permukaan kelopak mata, mengandung pembuluh darah dan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua ada fornix konjungtiva atau yang warna merah. Persimpangan terlipat antara konjungtiva palpebra dan bulbi memungkinkan pergerakan bola mata dan kelopak mata yang halus, penting untuk penampungan air mata dan berkedip. Yang terakhir ada konjungtiva bulbi atau yang berwarna kuning, meliputi permukaan anterior sklera hingga tepi kornea, tipis dan transparan, memungkinkan bagian putih mata terlihat. Kemudian selanjutnya ada bulbus oculi atau bola mata. Nah, bulbus bulbus oculi ini ada beberapa bagian. Yang pertama pada rongga orbita atau orbital cavum ditempati oleh organ bulbus oculi. Terdapat beberapa struktur berupa lubang atau saluran pada sisi posterior. Kemudian pada bulbus oculi ini nanti juga ada media pembiasan. Yang pertama ada kornea, kemudian ada humor aqueous humor, dan ada lensa. Yang terakhir ada corpus pityrium atau humor. Kemudian kita masuk ke microscopic of the oculus atau histologi dari organ bola mata. Yang pertama ada pada retina, yang kedua ada limbus, yang ketiga ada kornea, dan yang keempat ada lensa. Nah, pertama pada retina terdapat beberapa dinding pada bola mata. Nah, yang nomor satu ini yaitu terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama ada tunica fibrosa, nomor dua. Yang ketiga ada tunica vasculosa, nomor tiga. Kemudian ada tunica nervosa pada nomor empat. Kemudian ada jaringan ekstrabulbar pada nomor lima. Kemudian ada otot rectus seperti pada nomor 6 dan jaringan ikat longgar yang menutupi dinding bola mata pada nomor 7. Kemudian kita masuk ke selanjutnya ada limbus. Nah, limbus sendiri ini tempat pertemuan sklera dan kornea, sklera nomor 2 dan kornea nomor 3. Kemudian ditutupi oleh konjungtiva bulbi nomor 4. Di dalam sklera terdapat corpus ciliaris ini pada nomor 5 dengan otot polos dan processus ciliaris pada nomor 6. Corpus ciliaris ini berlanjut ke anterior ke dalam iris yang pada nomor 7. Dan kita masuk ke kornea. Di kornea, iris memiliki dua permukaan.
posterior yang ditutupi oleh epitel, satu ini epitel, yang langsung dilapisi oleh myoepitel atau musculus pupil dilatori. Kemudian permukaan posterior di nomor 5 bergelombang dan menutupi stroma yang longgar, terlihat pada nomor 3 dan mengandung musculus pupil sphincter atau ini yang ada pada nomor 4. Kemudian selanjutnya ada lensa. Pada lensa ini terdiri dari 3 lapisan, lapisan kapsul lensa pada nomor 1, epitel pada nomor 2, dan serat lensa yang sangat tebal pada nomor 3. Matriks lensa adalah jeli yang jernih dan ditambatkan ke korpus ciliaris oleh zonula zihni yang terdapat pada nomor 4. Nah, kita masuk ke selanjutnya ada fisiologi dari organ penglihatan itu sendiri. Yang pertama itu ada pembiasan cahaya. Pembiasan adalah pembelokan cahaya saat melintas di antara material dengan kepadatan yang berbeda. Dalam mata, cahaya dibiaskan untuk memfokuskan gambar secara tepat pada retina, terutama fovea centralis untuk penglihatan yang tajam. Kemudian, kornea adalah permukaan refraksi utama, humor aqueous, lensa, dan humor vitreous berkontribusi, sisanya lensa menyempurnakan pembiasan untuk memastikan fokus pada objek yang dekat maupun jauh. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini adalah proses mengubah bentuk lensa untuk memfokuskan pada objek pada jarak yang berbeda-beda. Dikendalikan oleh otot-otot siliaris. Untuk benda yang jauh, otot siliaris mengendur, ligamen suspensori mengencang, lensa menjadi datar. Untuk benda yang dekat, otot siliaris berkontraksi, ligamen suspensori mengendur, kemudian lensa menjadi tebal. Akomodasi mempertahankan penglihatan yang jelas dan menyesuaikan secara dinamis berdasarkan jarak objek. Berkurangnya akomodasi seiring bertambahnya usia disebut dengan presbiopi. Nah, selanjutnya ada regulasi pupil. Regulasi pupil ini otot iris mengontrol ukuran pupil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, mengecil dalam cahaya terang dan membesar dalam cahaya yang redup. Kemudian ada pembentukan gambar yang terfokus diproyeksikan secara terbalik dan dibalikkan ke retina, terutama pada fovea centralis, di mana ketajaman penglihatan paling tinggi. Kemudian ada fototransduksi, batang dan kerucut menyerap cahaya melalui fotopigmen dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Transmisi sinyal listrik diteruskan ke fotoreseptor, sel bipolar, sel ganglion, dan membentuk saraf optik. Yang terakhir ada jalur saraf. Saraf optik mentransmisikan sinyal ke kiasma optik, kemudian ke saluran optik yang bersinaps di nukleus geniculatum lateral, dan akhirnya mencapai korteks visual primer di lobus occipital. Selanjutnya kita masuk ke organ nasus atau organ hidung. Pertama, mikroskopinya itu ada nasus externus, cavum nasi, dan paranasal sinus atau sinus paranasal. Nah, untuk pada bagian organ itu, yang pertama tadi ada nasus externus. Nasus externus ini ada beberapa struktur yang berbentuk. Yang pertama itu struktur pembentuk kerangka, ada os nasal, cartilago nasilateralis, cartilago alaris major crus lateral dan crus medial, dan tulang lawan septinasi. Kemudian ada struktur permukaan luar, ada radix, dorsum nasi, alae nasi, nares, dan kolumel. Nah, selanjutnya ada cavum nasi. Pada cavum nasi ini terdapat beberapa struktur, yaitu struktur berupa dinding di sisi lateral terdiri dari concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior, concha nasalis superior, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Nah, kemudian meatus nasi inferior ini terbagi lagi, ada septum nasi dan vestibulum nasi. Kemudian ada yang ketiga, ada sinus paranasal, yaitu rongga berisi udara di dalam rongga nasi di dalam os cranialis. Kemudian ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada sinus maxillaris, berada di sisi anterior dan merupakan sinus paranasal terbesar. Kemudian ada sinus frontalis yang berjumlah 2 buah, berada di sisi anterior. Kemudian ada sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis ini berjumlah 2 juga, terletak di sisi posterior, dan sinus ethmoidalis terletak di sisi posterior.
Nah, kita masuk ke microscopy of the nasus organ atau histologi pada organ hidung. Ada septum nasi dan mucosa olfactorius. Yang pertama ini ada septum nasi. Septum nasi memiliki mukosa pernapasan dengan epitel pernapasan. Ini pada nomor satu. Sel goblet lamina propria merupakan jaringan ikat longgar. Pada nomor dua. Kemudian kaya akan pembuluh darah. Nomor tiga ada pembuluh darah dan kelenjar. Nomor empat. Nomor lima ini ada tulang. Berada di tengah septum nasi untuk memisahkan kafum nasi sinistra. Selanjutnya ini ada mucosa olfactorius. Nah, epitel penciuman ini pada nomor satu ditandai dengan adanya neuron bipolar. Nomor dua, lamina propria terdiri dari jaringan ikat longgar. Nomor tiga ini jaringan ikat longgar. Sepanjang nomor tiga ini jaringan ikat longgar. Yang kaya akan pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada nomor empat. Dan kelenjar Bowman. Kelenjar Bowman ini ada pada gambar nomor lima. Nah, kita masuk ke olfaktori fisiologi atau fisiologi dari penciuman itu sendiri. Yang pertama ada bahan kimia atau bau masuk ke rongga hidung. Molekul bau masuk saat bernapas dan mencapai bagian atas rongga hidung harus larut dalam lendir pada membran penciuman. Kemudian menembus lendir. Yang kedua menembus lendir membran penciuman. Bau yang larut menembus lendir mencapai reseptor penciuman di epitel penciuman. Reseptor ini berupa neuron bipolar dengan silia yang menangkap molekul bau. Kemudian yang ketiga ada aktivitas reseptor penciuman. Molekul bau mengaktifkan reseptor dan memicu reaksi biokimia. Aktivitas protein G penciuman meningkatkan KAMP atau KEM. KEM membuka saluran ion Na plus dan Ca2, depolarisasi dan terbentuknya potensial aksi. Kemudian yang keempat ada transmisi sinyal ke otak. Potensial aksi berjalan melalui saraf penciuman ke bulbus penciuman. Dari bulbus, sinyal diteruskan melalui traktus olfactorius ke otak, dan yang terakhir berdistribusi ke berbagai bagian otak. Sistem limbik memberikan efek emosional, misalnya bau membuat kita bernostalgia, hipotalamus mengaitkan bau dengan nafsu makan atau respons fisiologis, dan ya talamus diteruskan ke korteks penciuman primer di lobus temporal ketika kita menyadari bau apa itu ya atau yang kita cium. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Berikut untuk referensi yang saya ambil. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.